Selamat pagi Bu Yeni. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan baik Ibu. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana perasaannya setelah dari kelas? Senang Ibu dan lega. Senang lega ya Bu Iya, Yeni. benar. Iya. Bu Yeni, kita kembali bertemu ya di sini untuk berbincang ya kan. Ada tujuan kita untuk melakukan percakapan dan pertemuan kita pada kali ini adalah untuk merefleksi ya, untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang tadi sudah dilakukan di dalam kelas ya Bu Yen. Iya. Tadi kan sama-sama kita sudah melihat ya bagaimana kegiatan belajar mengajar ya yang dilakukan oleh Bu Yeni bersama peserta didik di dalam kelas. Itu Ibu, materi apa yang tadi itu ya, materi Materi tentang puisi rakyat iya, Ibu. puisi rakyat itu ya. Tadi waktu pada awal pada persepsi itu bagaimana menurut Bu Yeni perasaan anak-anak ketika Bu Yeni menyampaikan persepsi? Baik, kalau dari pandangan saya sendiri ya Ibu, saat melakukan persepsi kan saya memang ada menyediakan kuis dalam bentuk program atau aplikasi Scratch. Nah, karena ini adalah kali pertama dilakukan, anak-anak memang sangat antusias dan semuanya ingin dapat giliran untuk tampil ke depan seperti itu. Jadi memang saya lihat selain anak antusias juga mereka melihat oh ini sesuatu yang baru. Jadi curiosity atau rasa ingin tahu mereka itu sangat luar biasa, itu yang saya lihat. Iya, saya lihat juga tadi seperti itu ya Bu Yen ya. Bahwasanya anak-anak itu banyak yang antusias, tapi apakah Bu Yeni tidak melihat ada beberapa anak gitu yang masih belum muncul antusiasnya ketika Ibu melakukan awal persepsi tadi? Secara keseluruhan yang saya lihat sebenarnya tidak Bu. Yang tidak muncul sebenarnya ada beberapa yang belum mengangkat tangan dalam menjawab kuis atau pertanyaan yang diberikan. Iya, berarti ada yang masih malu-malu ya Bu Yeni ya. Benar. Apa kira-kira yang menurut Bu Yeni membuat anak-anak ini masih malu-malu ya? Takut salah sepertinya ya. Takut salah. Jadi untuk dapat lebih membuat anak-anak itu berani gitu ya, pada itu kira-kira apa ya yang akan Bu Yeni lakukan? Sepertinya boleh juga dengan melakukan pemberian motivasi lagi di awal seperti itu sih. Iya ya, nanti mudah-mudahan dengan itu di awal anak-anak semua sudah pada termotivasi dan berani untuk membuat pertanyaan atau untuk mengangkat tangan, untuk memberikan pendapat-pendapat dan lain sebagainya ya Bu ya. Iya. Kemudian tadi ketika dalam proses pembelajaran, bagaimana Ibu melihat peserta didik secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan yang saya lihat memang peserta didik tetap semangat ya Bu, begitu dari awal sampai akhir. Dan tetap antusias juga, antusiasnya tidak lupa sih, tidak pernah putus begitu yang saya lihat. Pada sebagian besar seperti itu Bu yang bisa saya lihat dari perspektif saya sendiri. Tadi tapi ada juga saya perhatikan ada beberapa ya yang memang kurang ya ketika Bu Yeni melakukan proses pembelajaran ini tuh anak-anak itu masih kurang nampak moodnya begitu ya. Bu Yeni apakah tadi memperhatikan juga sebagian kecil anak-anak? Laki-laki di sebelah kanan kalau tidak salah maksud Ibu ya. Iya benar yang dekat dengan saya. Benar Bu. Iya memang si anak tersebut Ibu memang kalau untuk sehari-hari juga terlihat seperti itu. Nah kurang ekspresif kalau kita katakan. Harapannya sih mudah-mudahan sudah lebih oke untuk berikutnya karena memang dia sudah diberikan ice breaking juga tadi Bu. Iya untuk supaya konsentrasi atau fokusnya itu bisa terpusat kembali seperti itu. Jadi itulah satu teknis ya supaya strategi daripada Bu Yeni agar anak-anak termotivasi kembali ya. Mungkin karena sudah setengah perjalanan ya kan dari pembelajaran tersebut ada yang memang ya biasa anak-anak ini kan
karakteristiknya berbeda-beda ya setiap Iya. anak. Jadi ada memang yang memang dia langsung fokus, ada yang memang terus slow orangnya, ada Iya. yang periang, ada yang pendiam seperti Iya. itu ya kan Bu Benar. Yen. Jadi kita Bu Yeni memberikan strategi ice breaking untuk memotivasi anak-anak tersebut. Saya perhatikan tadi Ibu memberikan apa ya, semacam lembar kerja ke anak-anak ya. Lembar kerja yang Ibu berikan itu memang sudah Ibu desain sedemikian rupa, itu bagaimana menurut Bu Yeni? Ya Bu, kalau untuk lembar kerja siswa atau LKS-nya memang sudah didesain di awal, Ya. sehingga saat pembelajaran sudah lebih mudah bagi saya untuk membagikannya kepada para murid begitu. Dan sebenarnya di LKS-nya itu juga sudah terdapat secara tidak langsung anak-anak akan terdiferensiasi untuk pemilihan produknya juga nanti pada akhirnya seperti itu sih Bu. Jadi LK-nya sudah Ibu buat bahwasanya itu terbagi-bagi lah begitu ya, sudah ada untuk anak-anak yang kelompok yang menyukai apa namanya, kinestetik dan lain sebagainya ya Bu Yen ya, disesuaikan dengan seperti itu. Tadi saya perhatikan ada beberapa itu ya, apa saja ya Bu Yen yang di LK tersebut untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi itu? Baik, jadi dari lembar kerja siswa sendiri Iya. Bu, saya memang sudah buat sengaja didesain supaya anak-anak juga langsung terbagi berdasarkan interest atau ketertarikan anak-anak ini di bagian mana. Ada yang tadi yang terbagi ada 3 kelompok besar Ibu. Ada yang pertama musik, lebih ke musik, kemudian mungkin lebih ke audio seperti itu ya Bu. Kemudian ada juga tadi yang ke puisi. Nah, kemudian ada yang juga tadi ke gambar. Seperti itu Ibu yang kita lihat di kelas tadi terjadi. Bagaimana cara Ibu untuk menentukan ya interestnya anak-anak itu yang ke bagian mana gitu? Baik, jadi sebenarnya bukan saya yang menentukan Ibu, tapi anak-anak sendiri yang akan tahu mereka ini akan lebih ke arah mana dia. Hanya saja yang saya buat lebih ke instruksi di lembar kerja siswanya. Dengan demikian, anak setelah membaca instruksi, anak-anak akan paham interest saya di mana, dan anak-anak yang akan menentukan sendiri pilihannya. Jadi terlihat Bu diferensiasinya. Jadi Ibu hanya mengarahkan aja Benar, ya Bu Yen ya. Iya, benar. Tapi selebihnya Ibu memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk dapat memilih seperti itu. Benar. Dari pengamatan Bu Yeni ya ketika membagikan LK tadi kan gitu ya kan. Ini adakah anak yang sama sekali tidak interest atau tidak tertarik kepada satu pun begitu? Kalau Dari pilihan yang Ibu sampaikan, yang Ibu buat begitu. baik, kalau boleh jujur sebenarnya ada Bu. Ada 1 atau 2 orang yang masih belum dapat menentukan pilihan saya akan membuat produk akhir saya di mana, seperti itu. Itu yang memang butuh scaffolding lagi dari kita supaya mereka lebih dapat menemukan dirinya sendiri atau mengeksplorasi apa sih ketertarikan atau interest anak ini, seperti itu. Itu sih Bu. Ada beberapa tadi tuh ya. Iya Bu. Tapi ada juga yang beberapa yang dia masih bingung ya. Mungkin dia apakah saya itu tertariknya di 2 atau 3 seperti itu. Iya, Di iya, 2 Bu. atau 3 dia Benar. punya ketertarikan Iya. di 2 atau 3 bagian yang Ibu sampaikan Iya. gitu. Apakah Ibu memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk lebih berkreasi, untuk yang lebih dari satu melakukan? Oh iya, jadi sebenarnya memang terkadang ada anak-anak atau peserta didik yang memiliki lebih dari 2 interest gitu. Nah, dalam kondisi tadi seperti yang Ibu lihat, saya memberikan penguatan. Dia sebenarnya boleh menentukan satu saja, tapi kalau memang dia sanggup untuk membuat lebih dari satu, kita tetap berikan dia kebebasan atau merdeka belajar. Iya, di sini muncul merdeka Iya, belajarnya ya Bu ya. benar, Iya. Ibu. Oke. Kemudian ketika sesi diskusi kan Ibu kan membuat kelompok ya, Iya, benar. kelompok belajar itu saya perhatikan ada terdiri dari berapa ya, ada 6 siswa ya satu kelompok gitu ya kan.
ketika diskusi, bagaimana Ibu memperhatikan peserta didik? Apakah diskusi yang dilakukan di dalam kelas tersebut sudah berhasil menurut Ibu? Kalau untuk sebagian besar dapat dikatakan berhasil, Ibu. Kenapa? Karena saat saya melakukan observasi ke kelompok masing-masing anak, beberapa anak memang beberapa kelompok sudah memiliki leadership yang sangat bagus. Nah, hanya saja tadi ada satu kelompok yang leadershipnya belum terlalu terlihat. Masing-masing menunjuk temannya. Kamu yang menjadi leader, kamu yang jadi ketua saja, saya jadi anggota. Seperti itu. Itu Bu yang memang butuh penguatan lagi dari kita. Jadi dari kelompok itu pun kita sudah nampak juga bakat anak itu, Benar, yang memang dia bisa menjadi seorang pemimpin, mana yang dia ini ya seperti itu ya. Jadi siapa ketua, siapa sekretaris, siapa di dalam kelompok itu seperti itu ya Bu Ian ya. Tapi yang kira-kira tidak sama sekali peduli ada Bu Yeni perhatikan? Kalau yang sama sekali tidak peduli itu saya lihat tidak ada ya Bu. Mungkin karena dia skopnya itu lebih kecil, jadi mereka semuanya memang harus fokus di dalam kelompoknya masing-masing. Iya, jadi strategi yang Ibu buat untuk kerja kelompok itu sudah pas ya, tidak terlalu banyak. Ya, jadi membuat anak-anak itu terpaksa untuk ikut ya. Iya, berkontribusi dalam kelompoknya. Kemudian Bu Ian, tadi kan hasil dari lembar kerja itu saya perhatikan dipresentasikan ya, oleh anak-anak. Bagaimana Ibu melihat presentasi anak-anak? Baik, jadi Ibu, karena memang kemarin model pembelajaran kita di awal adalah pembelajaran kontekstual dan kita bebaskan, kita merdekakan anak untuk menggunakan semua multimedia atau digital yang mereka miliki. Dan saya lihat saat mereka melakukan presentasi, multimedia atau alat digital yang sekarang itu memang sedang tren ya, begitu mereka gunakan dan mereka juga sudah paham untuk menggunakan alat-alat tersebut seperti itu sih Bu. Jadi bisa dikatakan presentasi mereka itu rata-rata berhasil. Jadi berdasarkan presentasi yang tadi sama-sama kita lihat ya kan Bu Yen, Ibu menilai apakah tujuan pembelajaran Ibu tadi itu sudah mencapai keberhasilan gitu? Ya sudah Bu, karena memang tujuan pembelajarannya di awal adalah mengevaluasi dan mengeksplorasi gagasan pokok dari puisi rakyat. Dan ternyata anak-anak sudah mampu menuangkan gagasan atau pokok pikiran dari puisi rakyat itu dalam bentuk puisi, dalam bentuk musik dan juga dalam bentuk gambar. Itu dia Ibu. Kalau begitu dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bu Yeni pada posisi mana di proses pembelajaran tadi itu? 95 boleh. Iya, di 95 ya. Oke. Itu berarti hanya tinggal sedikit lagi ya, hanya 5% sajalah dari peserta didik yang mungkin tidak tertarik, yang kurang mampu untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar yang tadi dilakukan. Itu pun mungkin karena dengan motivasi-motivasi yang Ibu berikan sudah mulai muncul ya Bu ya. Baik Bu Yeni, gimana harapan Ibu ke depannya dari apa yang sudah dilakukan di dalam kelas tadi? Jadi harapan saya sih Bu, anak-anak akan lebih atau peserta didik akan lebih mampu lagi untuk mengeksplor tidak hanya sebenarnya dari puisi rakyat, tapi dapat mereka aplikasikan atau mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jika mereka melihat sesuatu hal, mereka dapat melihat apa sih pesan atau gagasan dari sesuatu tersebut. Itu sih Bu harapannya kepada peserta didik kita. Iya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Benar Bu. Ya Bu ya. Kemudian adakah yang kira-kira mau diperbaiki dari proses pembelajaran yang tadi, dan apa pula yang kira-kira nanti prioritas untuk dikembangkan seperti itu? Jadi jika Ibu bertanya seperti itu, yang saya harapkan sih nanti untuk beberapa anak yang seperti kita sebutkan tadi di awal, Ibu mungkin boleh akan saya lakukan pendekatan lebih lagi. Kemudian mungkin untuk ice breaking juga bisa dipikirkan yang mana yang dapat
mengeksplor semangat mereka lagi seperti itu. Dari satu dulu untuk strategi dari ice breaking. Kemudian yang kedua lebih ke nanti saya akan coba untuk beberapa anak yang agak sulit dalam belajar baik secara akademis maupun secara sosial, saya akan buat satu orang temannya atau rekan sebaya untuk menemani dia seperti itu. Jadi biasanya kan kalau yang rekan sebaya yang mengajari atau membantu kita itu lebih mudah bagi kita untuk mencerna seperti itu. Tutor sebaya ya. Benar Bu, ya. Itu yang mungkin akan saya terapkan untuk pembelajaran berikutnya. Yang untuk prioritas pengembangannya kira-kira Bu Yani yang udah Ibu pikirkan begitu? Kalau untuk prioritas pengembangan, kalau dari pembelajaran yang proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu gitu. Mungkin nanti lebih ke ini Ibu, penguatan di awal untuk produk diferensiasi anak-anak supaya lebih terlihat tidak hanya ketiga kelompok besar saja. Jadi boleh nanti dalam bentuk parafrase ataupun mereka ingin buatkan dalam bentuk cerita pendek, itu juga tetap akan kita terima. Tidak hanya yang tadi saja. Jadi seluruh interest anak-anak itu akan dapat bisa kita berikan sarana gitu. Jadi ini kita bisa Ibu tindak lanjuti lah ya dari proses pembelajaran tadi. Kira-kira Ibu bisa nggak ada nggak keinginan Ibu nanti mau bersama teman-teman gitu ya kan menyampaikan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya, pengalaman Ibu dengan teman-teman gitu supaya nanti bisa bersama atau berkolaborasi untuk meningkatkan. Ada kira-kira Bu ya? Kalau untuk rencana tindak lanjut sudah pasti ada ya Bu. Saya akan sharing juga dengan teman-teman yang lain supaya mereka juga lebih memahami. Oh ternyata memang apa yang Ibu ini rasakan di kelas saya rasakan juga, dan apa yang menjadi metode atau model pembelajaran yang saya lakukan siapa tahu dapat membantu mereka juga di bidang studi mereka masing-masing. Iya. Tentunya akan saya follow up. Iya. Karena dengan berkolaborasi itu akan lebih bagus lagi ya kan Bu? Iya benar. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Yeni ya. Terima kasih sudah mau bercerita, bersharing di sini, berdiskusi, merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa kita jadikan untuk langkah-langkah kita agar dapat memperbaiki proses pembelajaran yang kurang dan untuk meningkatkan dan mengembangkan prioritas yang memang perlu kita kembangkan seperti itu. Ya. Tetap bersemangat Bu Yen ya. Tetap sehat, tetap ceria ya untuk membawa anak-anak bangsa ini kepada generasi emas ya Bu Yen. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Ya Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bu.